Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Mari kita mendoakan doa pembangunan gereja Paroki Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 322.
saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita. Sambut Tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak dan Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Hari ini kita masuki Pekan Biasa yang ke-23. Kasih merupakan dasar dari seluruh perintah Allah. Kasih hendaknya mewarnai hidup bersama sehari-hari. Kasih dan kesetiaan Allah diwujudkan dengan selalu mencari yang hilang dan tidak ingin siapapun umatnya hilang. Sebagaimana akan didengar dalam Injil hari ini. Sebagai jemaat, kita pun bertanggung jawab atas saudara kita yang berdosa, namun dengan kasih dan kesetiaan, kita mesti turut menyertai proses mengajak saudara kita untuk kembali ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, dengan saling menasihati, bahkan menegur dalam kasih. Kita persiapkan hati kita supaya kita sungguh mengalami rahmat belas kasihan Tuhan dalam Ekaristi Maha Kudus ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang Maha Adil, penuh cinta dan belas kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki keselamatan semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki hukum cinta kasih diwujudkan dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau.
Dikau, kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud doa kita, bersyukur dan memohon keselamatan untuk saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa Surgawi. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan ataupun buta terhadap kelaliman, tetapi mau ikut serta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Bapa di surga, kami bersyukur bersama dengan anak terkasih Frederick Immanuel Rape yang hari ini merayakan ulang tahunnya genap 12 tahun. Terima kasih Bapa atas bimbingan, berkat dan kasih sayang-Mu yang boleh ia terima dalam hidup di tengah keluarga melalui orang tua, papa dan mama, melalui kakak-kakak dan adik-adik, dan juga sanak keluarga. Berikanlah selalu kesehatan, kegembiraan dan sukacita bagi Frederick supaya dapat tumbuh sehat walafiat dalam iman, pengharapan dan kasih, dan semoga ia boleh menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi banyak orang, dan di masa depan boleh mencapai cita-citanya yang cemerlang, penuh kesejahteraan dan kebahagiaan. Juga kami mau bersyukur bersama dengan Saudari Sinta Clarin yang mana terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Terima kasih Bapa atas bimbingan penyertaan-Mu, atas kasih karunia-Mu. Semoga melalui peristiwa ini Saudari Sinta Clarin semakin penuh iman, penuh kasih, dan juga semakin rendah hati dan mengandalkan Dikau dalam hidup setiap hari. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon keselamatan bagi arwah saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Ibu Teresia Erse Cahyadi 3 hari yang lalu,
anak terkasih Maria Yovela Daniel 3 hari yang lalu, Bapak Gregorius Yuri Wirana 40 hari yang lalu, dan Bapak Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya 100 hari yang lalu. Terimalah saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Ampunilah segala dosa kesalahan saudara-saudari kami ini. Semoga mereka boleh berserah dalam ketentraman dan damai. Dan berkatilah sanak keluarga yang ditinggalkan, suami, istri, anak-anak yang mereka kasihi, khususnya istri terkasih Ibu Linda Iriani dan juga Ibu Luciana dan anak terkasih Wilbert Wijaya. Semoga mereka tetap tabah dan sabar dalam kedukaan, dalam kesusahan ini, dan hanya menyandarkan harapan kekuatan mereka kepada Dikau, sebab hanya Engkaulah yang mencari kegembiraan, sukacita, damai, dan keselamatan kami semuanya. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk untuk mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu, keselamatan kita. Biarlah kita memandang wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya
dengan nyanyian Mazmur. Singkirkanlah penghalang sabdamu, syairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Singkirkanlah penghalang sabdamu, syairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalanmu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Kristus dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Alleluia, alleluia,
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikannya. Jikalau ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jikalau ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jikalau 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan dalam Injil hari ini sangat indah dan penuh atau syarat dengan pesan-pesan rohani. Sekurang-kurangnya saya merenungkan 3 pesan yang boleh kita renungkan atau boleh kita coba maknai dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kehidupan kita ini mesti diisi untuk saling menasehati, bahkan kalau perlu saling menegur dalam kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kita tidak pernah lepas dari kekeliruan ataupun juga kesalahan, maka dibutuhkan saling mengampuni. Itu pesan yang kedua. Dan pesan yang ketiga, karena kita mau saling mengampuni, berarti kita mau hidup bersama, berdamai kembali, dan membangun persaudaraan yang didasarkan atas iman. Jadi persekutuan hidup beriman. Karena Yesus mengatakan, di mana 2 atau 3 orang bersekutu hidup bersama dalam iman, di situ aku hadir, dan apapun yang mereka minta akan diberikan oleh Bapa-Ku di surga. Nah, saudara-saudari, sebenarnya khotbah kita sudah selesai karena pesannya sudah disampaikan, ada 3 pesan. Tetapi karena ini terlalu singkat, masih bisa ditambah sedikit ya ceritanya atau penjelasannya. Nah, bahwasanya perlu kita saling menasehati, perlu saling menegur. Mengapa? Karena kita ini manusia yang terbatas, mudah saja kita berbuat kesalahan atau kekeliruan. Dan karena itu butuh orang lain untuk menolong, membantu kita agar kita jangan terus-menerus hidup dalam kesalahan atau kekeliruan. Dalam bacaan yang pertama hari ini dari kitab Yehezkiel, nubuat Yehezkiel, Yahweh mengingatkan orang-orang Yahudi supaya kalau ada di antara mereka yang berbuat dosa, jangan didiamkan, tetapi wajib hukumnya orang yang mengetahui perbuatan dosa seseorang untuk ditegur dan dinasehati. Di sini dikatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat,
"Hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari kesalahannya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa orang bersalah itu." Jadi ternyata kita punya tanggung jawab sosial dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa berpangku tangan atau melihat kesalahan atau dosa-dosa yang dibuat oleh saudara-saudari kita. Kita mesti menasehati, kita mesti mengingatkan. Tetapi tentu ada cara untuk mengingatkan atau menasehati. Namun seringkali dalam kehidupan ini kita tidak memakai cara yang benar yang ditawarkan oleh Yesus. Seringkali kebiasaan kita, cara kita ketika melihat kesalahan atau perbuatan dosa, itu ada 3 sikap atau tanggapan kita. Pertama, kita mendiamkan. Kedua, kita bersikap marah. Ketiga, kita menegur dengan baik. Mengapa orang bersikap diam? Karena dia tidak mau pusing. Terserah kamu mau buat apa, itu urusanmu. Kalau kamu buat kejahatan, kamu sendiri akan itu terima. Kalau kamu buat baik, kamu sendiri akan terima. Orang ini tidak punya kepedulian, sikap solider, tidak ada rasa persaudaraan satu sama lain, tidak ada rasa kebersamaan. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki supaya kita mau saling membangun dalam iman, maka kita harus saling menegur. Tetapi cara yang kedua juga keliru. Ada orang yang melihat kesalahan orang lain atau berbuat dosa, orang lain berbuat dosa, dia marah. Mengapa marah? Karena dia kecewa melihat sikapnya, karena dia jengkel melihat sikapnya, atau mungkin juga karena dia sakit hati, atau mungkin juga karena dia punya rasa benci dan dendam pada orang itu, maka dia bersikap marah. Itu sikap yang kedua yang juga tidak dikehendaki oleh Tuhan. Dan sikap yang ketiga yang dikehendaki oleh Tuhan adalah sikap menegur atau menasihati dalam kasih. Kita menegur, menasihati dalam kasih supaya orang yang kita tegur itu mau berubah, menjadi lebih baik dan tidak hidup dalam kesalahan atau dosanya. Dan Yesus menawarkan cara-cara yang mulia, cara-cara yang baik. Pertama dikatakan, baiklah kita menegur atau menasihati di bawah 4 mata, berhadapan, supaya orang itu tidak menjadi malu. Tetapi kalau dia tidak mau mengindahkan nasihat atau teguran kita, bawalah 1 orang lagi atau 2 orang, supaya dikatakan dengan di hadapan 2 atau 3 orang saksi, apa yang kita katakan itu tidaklah lagi disangsikannya, dan dia berani atau mau mengakui kesalahannya. Tetapi kalau dia tidak mau mengakui kesalahannya, bawalah persoalannya di hadapan jemaat. Dan kalau dia tidak mau mengakui kesalahannya di hadapan jemaat, anggaplah orang ini orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Ini yang sangat berbahaya. Orang yang tidak mengenal Allah berarti tidak mengenal belas kasihan, tidak mengenal cinta kasih. Maka Yesus sangat menghendaki supaya kita saling menasihati, saling mengingatkan dalam hidup, terlebih dalam rumah tangga, dalam keluarga. Orang tua mengingatkan, menasihati anak-anaknya jangan membiarkan kesalahan atau juga perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan. Tetapi juga anak-anak mesti mengingatkan orang tua. Karena tidak selamanya orang tua itu benar, tidak selamanya orang tua itu sempurna. Ada kekeliruan, ada keterbatasan. Bahkan juga, maaf saya katakan, ada juga orang tua yang kadang-kadang lupa diri, ya, lupa diri sehingga melakukan kesalahan berulang-ulang kali, tidak memberikan teladan atau contoh yang baik bagi anak-anaknya. Anak-anak perlu juga mengingatkan, menasihati, menegur orang tua, karena itu tugas kita sebagai orang beriman. Tapi teguran yang baik, bukan mempermalukan orang tua atau mempermalukan anak-anak. Lalu karena kita adalah saudara dalam Kristus, maka juga Yesus menghendaki supaya kita mau saling memaafkan, mengampuni, terlebih bagi orang yang mengakui kesalahannya, dosa-dosanya. Dikatakan jikalau kamu mengikat kesalahan orang di dunia ini, maka juga kesalahannya akan terikat di surga. Tetapi kalau kamu melepaskan kesalahan orang di dunia ini, maka akan terlepas juga di surga. Yesus mau mengatakan kepada kita pentingnya untuk saling mengampuni. Tetapi untuk saling mengampuni ini bukanlah hal yang biasa, ini hal yang luar biasa. Tidak mudah loh orang mengampuni.
Karena orang hanya bisa mengampuni kalau dia mengalami kasih, pengampunan, belas kasihan dari Bapa di surga, dari Yesus. Tapi kalau dia sendiri tidak mengalami belas kasihan, pengampunan dari Tuhan, sulit bagi dia untuk mengampuni. Maka karena itu tindakan mengampuni adalah tindakan yang kudus, yang ilahi, yang mulia. Sifat dari Allah diberikan kepada manusia. Maka kalau kita sanggup mengampuni itu adalah anugerah atau karunia khusus dari Allah yang diberikan kepada kita untuk dapat mengampuni sesama kita. Dan yang terakhir, pesan yang terakhir, bahwasanya karena kita sanggup saling mengampuni karena bimbingan Roh Kudus, maka kita mesti hidup dalam persekutuan beriman. Karena kekuatan kita dalam hidup ini ketika kita bisa hidup bersama dengan orang lain, hidup bersama dalam keluarga. Dikatakan kalau keluarga itu rukun, tentram, damai, bersatu, keluarga itu luar biasa. Apa yang mereka minta kepada Tuhan, pasti Tuhan dengarkan. Kalau keluarga bersatu, suami istri, anak-anak, apalagi kalau dalam persekutuan yang lebih besar, itu akan dahsyat doa-doa kita. Maka pentingnya persekutuan, pentingnya persatuan dalam rumah tangga, dalam keluarga, juga dalam kebersamaan kita, sehingga kita beroleh rahmat dan sukacita, bahkan kita menjadi berkat dalam rumah tangga kita, juga berkat dalam lingkungan gereja dan terutama lingkungan masyarakat kita. Amin. Kita berdiri meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudariku, pada hari ini Tuhan Yesus berjanji, jikalau 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Maka marilah kita berdoa bersama kepada Bapa kita di surga dengan menjawab atau berseru lewat seruan kata-kata ini, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi Gereja Yesus Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu merupakan tempat berdamai serta melindungi kehidupan dan segala sesuatu yang baik. Semoga para pemimpin gereja selalu mempunyai keberanian untuk menunjukkan dengan terus terang apa yang tidak baik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi semua orang yang telah ditempatkan bersama oleh Tuhan, teman-teman sekeluarga, sekampung, sekota, mereka yang bekerja bersama di satu tempat, serta semua persekutuan. Ya Bapa, semoga kami semua terdorong oleh cinta kasih, bergaul satu sama lain dengan terbuka dan jujur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Bagi mereka yang menderita karena kekerasan dan ketidakadilan, karena prasangka, diskriminasi, dan kebencian. Ya Bapa, semoga mereka yang mengalami perlakuan kurang adil tidak menjadi tawar hati dan pahit. Dan bagi mereka yang di antara kami yang pernah mengalami sendiri perlakuan kurang adil, semoga dapat mengampuni dengan sepenuh hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami.
bagi kita yang tinggal bersama di paroki ini. Ya Bapa, semoga kami tidak mengadili atau meremehkan satu sama lain, melainkan bersedia menerima kekurangan-kekurangan yang ada pada saudara-saudari kami, serta menjaga nama baik mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Mari saudara-saudariku, dalam hati kita pun menyampaikan doa pribadi kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mendengarkan kami. Allah Bapa kami, dengan keyakinan bahwa Putra-Mu ada di tengah-tengah kami pun berdoa, tolonglah kami untuk percaya akan kebaikan tiap-tiap orang dan untuk menerima dengan sabar satu sama lain, karena Engkau telah berbuat baik kepada kami. Dalam Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Lagu persembahan puji syukur 650. Siapa yang berpegang Pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. kasihnya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. bahagia. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan kami yang kami hunjukkan berkat kemurahan, belas kasihan dan pengampunan-Mu. Semoga kami layak ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita pakai doa syukur agung yang ketujuh. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah Kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab berkat darah Sang Putra dan kuasa Roh Kudus, Engkau telah menghimpun kembali anak-anak-Mu yang terpisah jauh darimu akibat dosa. Sebagaimana Bapa bersatu dengan Putra dan Roh Kudus dalam Tritunggal yang Maha Kudus,
demikian pula Engkau mempersatukan gereja menjadi satu umat-Mu yang kudus, tubuh mistik Yesus Kristus dan tempat kediaman Roh Kudus, yang tak putus-putusnya memuliakan kebijaksanaan-Mu dan kasih sayang-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 7. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan ya Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau senantiasa mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, karena oleh kasih-Nya kami dihimpun, dan seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu ya Bapa yang Maha Murah, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu agar Ia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, supaya menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita sengsara dalam perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu di sisi kanan-Mu, sambil mengenangkan Dia kami mewartakan karya cinta kasih-Mu, sampai Ia datang kembali, dan kepadamu kami persembahkan roti kehidupan dan piala syukur. Ya Bapa, sudilah menerima persembahan gereja-Mu ini. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Semoga berkat kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami dicatat sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Ya Tuhan, perbaharuilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara kaum beriman dan para gembala umat-Mu, bersama Paus kami Fransiskus, bersama uskup kami Yohanes, dan seluruh jajaran para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, Ibu Teresia Else Cahyadi, anak terkasih Maria Yovela Daniel, Bapak Gregorius Yuri Wirana, dan Bapak Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, yang kini beristirahat dalam damai Kristus. Ingatlah pula akan semua orang yang sudah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Izinkanlah kami pula mencapai kediaman abadi setelah mengakhiri ziarah kami di dunia ini. Di sana kami akan hidup abadi bersama Engkau, bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, para rasul dan para martir, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau, demi Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Bapa. Amin. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Engkau hadir di sini. Aku memelukmu Dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadaku. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, Doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rokus, Doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, Doakanlah kami. Santo Antonius Agung, Doakanlah kami. Santo Quirinus, Doakanlah kami. Santo Edmundus, Doakanlah kami. Santo Demianus, Doakanlah kami. Santa Dipna, Doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur karena telah menerima putra-Mu. Semoga berkat anugerah agung ini kami memperoleh semangat penyangkalan diri agar dapat menerima atau memberi nasihat dengan rendah hati demi kebaikan bersama sampai kami berkumpul lagi dalam kerajaan-Mu yang abadi. Demi Yesus Kristus putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini
senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 696. Dapatkan di hatimu mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi